You may find my savagery. Bing. Kisah kali ini kita akan mengikuti sebuah petualangan menegangkan dari seorang nenek tua bernama Alena. Di usianya yang sekarang, Alena masih aktif sebagai agen dari organisasi DEA, yaitu sebuah badan khusus penegakan hukum federal yang bertugas memerangi sekaligus memberantas perdagangan narkoboy di negara Amerika. Dan selama bertahun-tahun, dirinya fokus mengumpulkan bukti-bukti kejahatan dari seorang gemung narkoboy kelas kakap yang kebal hukum bernama Lucien. Selain itu, Alena sendiri memiliki seorang anak bernama Lacey dan cucu bernama Ariel. Tapi sayangnya hubungan mereka belakangan ini kurang begitu baik, lantaran setiap harinya Alena terus saja disibukkan oleh pekerjaannya sebagai agen. Sehingga dirinya sulit untuk sekedar dihubungi apalagi berkumpul bersama, sekalipun di hari ulang tahun cucunya yang jatuh pada hari ini. Please come. I love you, Grandma. But we can save some for you if you come have breakfast with us. Diketahui Lacey merupakan guru seni bela diri Krav Maga, di mana ia memiliki banyak murid dan merupakan seorang guru yang sangat disegani, sekaligus dihormati oleh para muridnya tersebut karena keahlian yang dimilikinya. Notice how I've created a moment to escape. Di suatu malam, tepatnya di sebuah gedung, Alena menyelinap masuk ke dalam untuk merekam pertemuan yang tengah berlangsung antara Sonny dan mafia senjata ilegal asal Rusia bernama Lukas, sekaligus partner bisnis Lucien. Sonny merupakan anak sematawayangnya Lucien. Ia ditemani oleh dua pengawal pribadinya bernama Ray dan Bob, meminta Lukas agar saat ini kelompoknya harus tunduk kepadanya sebagai calon pemimpin baru menggantikan sang ayah. Mendengar hal tersebut, Lukas pun hanya tertawa dan menganggap apa yang dilontarkan Sonny barusan hanyalah lelucon, lantaran dirinya merupakan salah satu mafia besar yang punya kekuasaan sendiri. Dan tentunya sungguh menggelikan jika harus menghormati Sonny yang dinilainya masih anak ingusan. Sampai tiba-tiba di sini Sonny pun menghajar Lukas habis-habisan. Sebagai anak muda yang ambisius sekaligus calon pewaris kerajaan bisnis sang ayah, ia tampaknya ingin menunjukkan eksistensinya untuk mendapatkan rasa hormat dari para pesaing. I'm respecting mine. Looks this from the fact that... Isn't that right? Di sisi lain, keberadaan Alena akhirnya dapat diketahui oleh seorang penjaga di sana dan terjadilah perkelahian. Namun sialnya saat itu Alena pun harus terpojok, bertepatan dengan kedatangan Lucien dan ketiga orang anak buahnya di sana. Tentunya Lucien dan Alena sudah saling mengenal satu sama lain, di mana ia pun segera membawa wanita tua ini untuk pergi dari tempat tersebut. Singkatnya, mereka pun kini sudah tiba di sebuah lahan kosong. Tak lupa Sonny lebih dulu merusak kamera milik Alena. Lalu dengan tangan yang diborgol, Alena pun langsung dibawa untuk menghadap Lucien. Lucien menyampaikan jika sebentar lagi dirinya akan segera pensiun dan ingin menjalani hidup dengan damai tanpa ada siapapun yang mengusiknya, termasuk dari Alena yang terus-terusan mengejarnya. Ia berharap dengan pensiun dirinya Alena bisa berhenti untuk mengganggu kehidupannya lagi, sekaligus melupakan semua permasalahan antara mereka berdua. Might misinterpret my desire to retire as a sign of left. In peace. I'm ready to retire, Alena. Without interruption from you. Setelah itu, Lucien dan para anak buahnya pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan Alena sendirian dengan tangan yang masih diborgol, namun tanpa menghabisinya. Stop antagonizing our associates. Focus on the things you can't change. Lanjut di kediamannya, Alena langsung memutar percakapan antara Sonny dan Lucien dari alat penyadap yang sebelumnya ia tempelkan di pakaian Sonny. Dalam percakapan tersebut, rupanya Lucien memiliki keraguan terhadap anaknya ini untuk mengambil alih bisnisnya. Ia menilai Sonny telah bertindak ceroboh kepada partner bisnisnya, yaitu Lukas si mafia Rusia, hanya agar dirinya ingin ditakuti dan mendapat rasa hormat. I'm my own man now. It's not a question of being ready to... Selain itu, Lucien pun sempat membicarakan tentang pertemuan untuk membahas sebuah kesepakatan yang bila mana terwujud akan membuat Alena tak bisa mengejarnya lagi, di mana kesepakatan atau pertemuan penting tersebut akan dilaksanakan pada besok malam. Focus on tomorrow night. Don't focus on the things you can't change.
Kemudian, Alena pun menuju ke kantornya dan bertemu rekannya untuk sama-sama mendengarkan percakapan antara Sonny dan Lucien. Alena menjelaskan kalau besok malam Lucien akan mengadakan sebuah kesepakatan dan tentunya mereka harus berada di sana untuk menangkapnya. Namun bukannya mendukung, rekannya ini malah menilai jika rekaman tersebut tidaklah jelas dan Alena pun belum mengetahui tentang kesepakatan apa yang mereka maksud, sehingga pihaknya belum cukup untuk mengambil tindakan. I'm gonna be there. No, you won't. Don't be there. Di kediamannya, Alena sempat mendengar pesan suara dari Ariel cucunya yang berharap agar ia bisa datang ke pesta ulang tahunnya tepat hari ini. Sementara itu, Lacey dan sang anak yang kala itu baru saja selesai mendekor kamarnya untuk pesta ultah nanti. Tiba-tiba mereka mendengar seperti ada seseorang yang berada di ruang tamunya. Dan ternyata itu adalah Sonny yang sudah duduk santai di sana bersama dua anak buahnya, yaitu Bob dan Ray. We're here for the party. You got the wrong house. Get out. Nah, maksud dan tujuan Sonny menemui Lacey yaitu untuk meminta ibunya atau Alena agar berhenti mengusik kehidupannya. Karena kalau tidak, Sonny mengatakan dengan tegas jika ia tak akan segan untuk menghabisi Lacey dan sang anak, tanpa Sonny ketahui tentang siapakah sebenarnya wanita yang kini berada di hadapannya. Hingga tiba-tiba sebagai guru seni bela diri, tampaknya Lacey tak menemukan kesulitan untuk menghadapi ketiga pria tersebut. Namun seketika keadaan berubah kala sang anak tiba-tiba hadir di sana yang membuatnya lengah. Leave my mommy alone! Dan disinilah Alena pun muncul. Ia berhasil memukul mundur Sonny dan para anak buahnya tersebut. Namun sialnya ia tak mampu menyelamatkan cucunya yang rupanya telah mereka culik. Singkatnya, Sonny dan para anak buahnya pun membawa Ariel ke sebuah gedung terbengkalai. Begitupun dengan Alena dan Lacey yang juga sudah berada di salah satu markas anak buah Sonny. Sebagai orang yang bertahun-tahun mengawasi kelompok Lucien, tentunya ia tahu beberapa tempat persembunyian mereka. Dan ternyata benar saja, tak lama kemudian Alena melihat kedatangan Ray yang saat itu baru saja tiba di sana. Kemudian mereka berdua pun segera menyelinap masuk ke dalam dengan penuh kehati-hatian, yang ternyata kehadirannya sudah diketahui oleh Ray yang sudah bersiap dengan pistolnya. Come on in. Saat itu Alena meminta Lacey pergi ke arah belakang untuk menarik perhatiannya. Dan tak lama kemudian ia pun berhasil memojokkan Ray, di mana ia tak mampu berkutik ketika menghadapi Lacey, si guru bela diri. Sementara itu Bob yang bertugas menjaga Alena, ia pun malah tampak menjadi akrab dengan gadis kecil berusia 10 tahun ini, sehingga membuatnya teringat kepada anak ceweknya yang kini tengah menunggunya di rumah. Do you have children? Daughter, a couple years older than you. Kembali ke Alena dan Lacey yang saat itu tampak begitu kompak menghajar Ray agar ia memberitahu di mana keberadaan Ariel sekarang. Namun sepertinya hal tersebut belumlah cukup untuk membuatnya buka mulut, di mana ia pun tetap bungkam meskipun mereka berdua terus menyiksanya. Sampai pada akhirnya Ray pun tak bisa lagi menahan rasa sakitnya dan terpaksa memberitahu keberadaan Ariel ketika matanya mulai dikucuri dengan sambal pedas. Di sisi lain, Bob meminta Sonny agar ia tak melibatkan anak kecil dalam masalah ini, yang justru malah membuat Sonny marah dan malah meminta Bob untuk melenyapkannya. Bahkan di sini Sonny pun balik mengancam dengan akan menghabisi putri Bob jika ia tak menuruti perintahnya. Or I'll come after that lovely daughter. You will do as I say. Sekarang Alena dan Lacey pun sudah tiba di sebuah pabrik tempat di mana Ariel disandra sesuai yang Ray katakan, sekaligus lokasi di mana Lucien nantinya akan mengadakan pertemuan penting demi menjalin kesepakatan. We will escort you to the meeting from here. Once we get in the van, I must Check on all the guards, see that everyone's in place. Sementara itu Bob yang ditugaskan Sonny untuk melenyapkan Ariel, ia pun sepertinya tampak ragu-ragu dan merasa tak tega untuk melakukannya. Singkatnya, mereka berdua pun telah tiba di sebuah ruangan tempat Ariel disandra, yang ternyata sudah tak ada di sana dan hanya menemukan jepit rambutnya saja. Di lain tempat, Lucas dan para anak buahnya tengah mempersiapkan semua perlengkapannya. Diketahui Lucas berniat untuk membuat perhitungan kepada Sonny atas apa yang telah terjadi sebelumnya.
Sementara itu, dua anak buah terbaik Lucien menemukan salah satu penjaga yang sudah dalam keadaan terkapar. Juga sebuah mobil merah yang bisa diketahui milik dari Alena. Hey Seymour. Agent Moore? Singkatnya, 3 tamu penting pun kini telah tiba di ruangan Lucien untuk mulai membahas kesepakatan. Mereka terdiri dari Ketua Hakim Federal, Wakil Komisaris, dan atasan Alena sendiri di badan DEA. Hingga tak lama kemudian, 2 anak buah Lucien pun melapor tentang adanya mobil Alena yang terparkir di depan. Di sini mereka baru tahu kalau Sonny telah menculik cucu Alena, yaitu Ariel. Bahkan Bob mengaku jika dirinya telah melenyapkan Ariel sesuai perintah Sonny, yang sontak saja membuat Garcia begitu marah. Take the other ones. I want them found now. Figure this out before it's over. Sweep. Kemudian Garcia pun menyuruh semua anak buahnya agar segera menyisir setiap ruangan yang ada di gedung untuk menemukan Alena. Sedangkan itu Alena dan Lacey tiba di sebuah ruangan penyiksaan yang seketika membuat dirinya membayangkan tragedi mengerikan di masa lalu dan segera meminta Lacey agar segera keluar dari tempat tersebut. I'm fine. Lucien ingin dirinya dan sang anak terbebas dari hukum, terbebas dari masalah penggelapan pajak. Dan tentunya yang terpenting, ia meminta kepada ketua DEA supaya menonaktifkan agen yang mengejar dirinya, yaitu Alena. Dan jika setuju, Lucien akan memberi mereka masing-masing $5 juta saat mereka pulang dari sana. Bahkan setiap tahunnya ia akan memberikan setoran rutin kepada mereka bertiga. Namun jika sampai berani menolak, maka ia pun tak akan pernah segan untuk mengancam keselamatan dari keluarga mereka masing-masing. Push him towards the birdhouse. We gotta move. Tak lama kemudian, Garcia dan para anak buah Lucien yang lain berhasil menghadang pergerakan dari Alena dan Lacey. Lantas ia pun memberikan kesempatan kepada ibu dan anak tersebut untuk bertarung 1 lawan 1 melawan 2 pengawal terbaik Lucien. Namun tak lama kemudian, Garcia pun memutuskan untuk menghentikan aksi mereka dan langsung menyekap Alena dan Lacey di sebuah ruangan khusus, yaitu ruangan tempat di mana Lucien menyiksa korbannya dengan cara dipanggang. Dan disinilah baru diketahui kalau ternyata suami Alena atau ayah Lacey rupanya adalah seorang agen DEA. Tapi sayangnya dulu ia harus tewas dieksekusi di tempat ini gara-gara terus mengejar Lucien. Sehingga Garcia menilai jika pengejaran Alena terhadap Lucien bukanlah semata karena tugas, melainkan ada rasa dendam yang terus mendorongnya. Parrilla. Di momen ini, Alena pun sudah tak mampu berbuat banyak lagi ketika hanya bisa melihat anaknya mengerang kesakitan dari sengatan listrik yang menyetrum seluruh tubuhnya. Kejadian tersebut tentu saja kembali mengulang masa lalu menyedihkan saat ia hanya bisa menyaksikan sang suami menderita di tempat yang sama. Tak lama kemudian, Bob masuk ke ruangan tersebut untuk menyampaikan permintaan Lucien kepada Garcia agar ia jangan sampai melukai Alena dan anaknya. Namun tiba-tiba, dan yap, sesuatu yang tak terduga pun dilakukan oleh Bob. Ia malah melumpuhkan Garcia dan segera melepaskan ibu dan anak tersebut. Rupanya Bob memilih bertobat kemudian berpihak kepada mereka. Efek kedekatannya bersama Ariel yang membuat ia teringat anaknya di rumah. I could take you to her. Selanjutnya, Bob segera membawa Alena dan Lacey untuk menuju tempat di mana ia menyembunyikan Ariel. Dan di waktu bersamaan, tampak Lucas dan para anak buahnya sudah tiba di lokasi guna memberi pelajaran kepada Sonny. Get everyone into the conference room. Sementara itu, Lucien meminta para anak buahnya yang tersisa agar mereka bergerak lebih cepat menyisir setiap ruangan untuk menemukan keberadaan Alena dan Lacey tanpa menyadari tentang pengkhianatan Bob kepadanya. Change your radios to the secondary frequency. Di sisi lain, saat ini Ariel memutuskan untuk pergi dari tempat persembunyiannya. Padahal Bob tengah membawa Alena dan ibunya pergi menuju ke sana. Begitupun para anak buah Lucien yang mulai menyebar mencari keberadaan mereka. Tak lama kemudian, Bob, Alena, dan Lacey tiba di tempat persembunyian Ariel dan tak menemukannya di sana. Ia pun meminta ibu dan anak ini agar terus melakukan pencarian, sementara dirinya akan menyisir tempat lain untuk mengetahui situasinya. Take this. I would have heard something on the radio by now.
Di sini Bob berhasil melumpuhkan 2 orang penjaga dengan sangat mudah dan di waktu bersamaan terdengar laporan melalui radio kalau Ariel telah mereka temukan dalam kondisi masih hidup. Dalam percakapan itu, Sonny meminta Bob bertemu di sebuah aula sambil membawa teman barunya yaitu Alena dan Lacey. Bobo has something to do with this. I know he does. You got 3 minutes to meet me in the big room, Bobo. And bring your friends with you. Sementara itu, Lucien tampak dibuat terkejut ketika tiba-tiba melihat kedatangan Lucas dan para anak buahnya di sana. Saat itu mereka pun terlibat dalam perbincangan di mana Lucas tanpa basa-basi langsung mengatakan tentang maksud dan tujuannya, yaitu untuk memberi pelajaran kepada Sonny. Di sisi lain, tepatnya di sebuah aula, Sonny terus berteriak meminta Bob dan Alena agar segera keluar sambil mengancam bahwa dirinya tak akan segan menghabisi Ariel jika mereka tak berani menunjukkan batang hidungnya. Tell your new friends. Sampai akhirnya Alena pun memberanikan diri untuk segera keluar dan langsung menghampirinya, tanpa Sonny sadari kalau Bob tengah bersembunyi sambil fokus membidik. Hingga inilah yang terjadi. Kembali kepada Lucien yang kala itu harus mendapat bau mentah dari Lucas lantaran ia berusaha melindungi Sonny. Namun saat itu Lucas memilih untuk pergi dari tempat tersebut dan membiarkan Sonny mati dengan sendirinya. Sementara pertarungan antara Alena dan Lacey melawan 2 anak buah Lucien terbaik pun kembali dilanjutkan dengan situasi yang cukup berimbang di mana mereka semua saling membalas serangannya masing-masing. Dan di waktu bersamaan muncul Sonny sambil kembali mengancam Ariel yang berhasil ia tangkap. Sebuah situasi yang tentunya membuat Alena dan Lacey tak mampu berbuat banyak lagi. Tak lama kemudian muncul juga Lucien dengan kondisi yang sudah babak belur dan langsung menodongkan senpinya kepada Bob. Di mana mereka pun terlibat dalam perbincangan yang tak berujung dengan masing-masing dilanda rasa panik sambil mengancam satu sama lain. Sampai inilah yang terjadi. Wrong with you? When I say stay back! You got that! Enam bulan kemudian, Lacey kembali menjalani kehidupan normalnya sebagai guru seni bela diri, di mana kali ini ia ditemani oleh sang ibu dan juga Bob sebagai asistennya. Lalu film pun tamat. Alright, one more time. Pull down. Hammer fist.